Kita coba bahas teori yang kedua. Gue udah bilang di sebelumnya bahwa ada 3 teori yang akan gue sampaikan, ya. Ada teori superioritas degradasi, ada teori disosiasi, dan terakhir adalah teori pelepasan, ya. Nah, hari ini gue coba angkat yang namanya teori disosiasi. Ini dirumuskan sama Arthur Koestler berdasarkan pemikiran filsuf besar kayak misalnya Pascal, Kant, kemudian Spencer sama Schopenhauer. Nggak kenal ya? Santai, gue juga nggak kok, santai aja. Nah, Schopenhauer ini pernah bilang bahwa kita ini ketawa kalau secara tiba-tiba kita sadar ada ketidaksesuaian konsep dengan realitas sebenarnya. Ketawa secara tiba-tiba kalau kita sadar ada ketidaksesuaian konsep dengan realitas sebenarnya. Jadi pas lo lagi ngobrol tiba-tiba ada yang aneh dari omongan ini. Itu artinya lo sudah masuk dalam level teori disosiasi karena merasakan ada yang aneh. Masalahnya, nah ini, nggak semua orang punya kapasitas untuk dapat teori seperti itu atau berpikir seperti itu. Jadi memang orang-orang yang terbiasa menganalisis dari hal-hal yang di sekelilingnya itu membuat dia jadi lebih aware tuh, wah ada yang aneh nih, ada yang lucu nih, ada yang waduh, ada yang nggak mungkin nih, kok omongan lo bikin gue curiga ya. Nah, itu membuat orang terlatih untuk menemukan hal-hal yang ganjil. Memang ada hubungan ini sama teori pertama meskipun nggak terlalu lekat, tapi intinya adalah kita sadar bahwa ada yang aneh nih dari omongan lo nih, gitu. Nah, contoh ya, misalnya gini. Ini juga ada di bukunya Pak Jalaluddin Rahmat almarhum yang judulnya Retorika Modern. Ada di chapter pidato rekreasional. Dia bilang gini, contohnya nih, ada penjara, ada napi, ada sipir, ya. Nah kemudian si napi sama sipir ini main kartu, ya. Nah dari awal udah janjian nih, lo kalau sampai kenapa-napa lo awas lo, gitu. Jangan sampai curang main kartu nih, udah. Namanya juga napi ya, pakai banyak kan kriminal. Gimana caranya biar dia bisa menang atau minimal melakukan sesuatu yang merugikan si napi, si sipir tadi, ya udah sengaja main curang. Karena ketahuan curang, itu napi sama sipir keluar loh, ditendang keluar penjara. Apa yang terjadi? Ya sama napinya, orang ditendang disuruh keluar mana sama sipirnya, dan dibahagia. Kenapa? Lepas, bebas. Nah, ketika kita ceritain dulu bilang, kok gitu sih? Nah, itulah teori disosiasi. Sesuatu yang tidak terduga, tapi lo sadar bahwa itu ada ketidaksesuaian. Jujur teman-teman sekalian, ketika orang menyampaikan humor dengan pendekatan teori disosiasi ini, ada kemungkinan nggak langsung kemakan, ada prosesnya tuh. Mikir dulu, oh baru. Jadi nggak bisa langsung ngejeger gitu, agak susah, ya. Memang butuh proses. Beberapa orang bilang ini humor cerdas. Bisa mungkin ya, gue sih menganggap bahwa semua humor itu cerdas. Kenapa? Karena tidak mudah membuat orang lain tertawa, ya. Itu butuh effort, butuh kemampuan, butuh kapabilitas. Nggak dengan mudah lu bikin ketawa gitu, enggak. Ketika orang jatuh, misal orang jatuh kan dia gampang saya ketawa, iya. Mau dijatuh begitu? Enggak juga sih. Nah itu masalahnya. Dan ketika lo jatuh kan terjadi 2 hal. Pertama orang kesian, kedua orang ketawa. Kalau jatuhnya bikin orang kasihan, yang ada lu malah dikasihanin, ditolongin, padahal niat lu bikin dia ketawa. Jadi enggak semua slapstick itu menimbulkan tertawa. Ya. Orang ketiban tepung gitu loh, ketawa lucu. Tapi ketika ketiban tepung, ya, dan lo jatuh dan pingsan, apakah lucu? Enggak. Tapi ketika lo ada orang ketiban tepung, jumlahnya dikit, ya, dan dikicap-kicap gini kelilipan gitu, sambil lihat kamera dengan wajah polosnya itu lucu. Tapi ketika ketiban tepung 18 kilo gubrak dan lo nggak bangun lagi, lucunya di mana? Ya, apalagi ketika lo ketiban bukan lo kena tepung, kena karungnya doang, lucunya di mana? Nggak ada lucu-lucunya itu, ya. Tapi itulah
Faktanya, yang gue bilang tadi, nggak semua slapstick itu bisa menimbulkan gelak tawa. Kadang-kadang kasihan kalau lo nggak tahu caranya. Makanya gue bilang semua humor itu adalah cara berpikir yang membutuhkan kecerdasan, ya, seslapstick apapun. Nah, balik ke teori disosiasi ini teman-teman sekalian, kata Arthur Koestler, dia bilang gini, kalau lihat tadi cerita tadi itu kan napi harusnya dihukum dalam penjara dan penipu harus ditendang keluar. Dua-duanya benar. Napi mesti di penjara, penipu tendang keluar. Tapi kalau napinya itu juga ikut main kartu, dia penipu dan ditendang keluar, ya bahagia lah berarti napinya. Kita harus sadar ada yang nggak beres di sini. Itulah pendekatan pikiran analisis Arthur Koestler tadi. Nah, kata teori humor ini, teori disosiasi ini teori bisa timbul karena ada hal nggak diduga dengan dua macam asosiasi. Ya, dua macam asosiasi itu artinya adalah lo punya dua pendekatan dalam sekaligus tapi nggak nyambung sebenarnya. Kayak tadi gue bilang, napi di penjara, penipu ditendang keluar. Tapi kalau napinya penipu, ya senang lah di keluar penjara gara-gara main kartu kalah atau main kartu curang gitu loh. Nah, ada juga pendekatan seperti ini misalnya. Dua macam tadi itu bisa dimaknai secara ada dua. Pertama, teknik belokan mendadak, ya, teknik belokan mendadak yang dikenal dengan unexpected turns atau asosiasi ganda, ya, asosiasi ganda atau puns, ya, PUNS ya, puns. Nah, yang maksudnya teknik belokan mendadak seperti apa? Saya contoh nih misalnya ini kisah beneran nih dari teman gue yang namanya Temon. Dia itu selalu kehilangan sendal di rumahnya. Dia, dan orang Indonesia kan hampir semua tahu lah, kita selalu meletakkan sendal di luar, nggak pernah dia bawa masuk atau masuk kamar, masuk rumah sendal dipakai kotor, nggak. Dia pasti akan taruh sendal di luar, ya, supaya menghormati yang udah ngerapin rumah. Nah, Temon ini sendalnya hilang melulu. Nah, pada saat ditaruh di depan banyak yang nongkrong, dikasih Temon gini nih ke teman-temannya, ini sendal gue taruh lagi sini nih ya. Kalau ini sendal hilang juga di sini, temennya nanya, lo marah Mon? Berarti 3 kali sendal gue hilang di sini. Nah, itu tadi itu. Orang kan ngarepin teman marah. Ternyata enggak. Teman malah ngitung bahwa dia udah 3 kali hilang sendal di situ. Itulah kira-kira unexpected turns atau belokan mendadak yang nggak semua orang bisa duga. Ini yang kadang-kadang orang menggunakannya untuk bikin punchline. Saya tanya apa? Punchline pasti yang pertama. Biasanya punchline yang pertama adalah punchline yang umum orang tahu. Biasanya mereka akan bikin 3 layer tuh. Oke, ini cerita, ini setupnya punchline 1, 2, 3. Yang dipakai biasanya 3. Kenapa? Supaya nggak ketebak. Kalau yang pertama biasanya ketebak oleh orang umum. Itu pendekatan pertama. Yang kedua adalah asosiasi ganda atau puns atau double meaning, ya. Atau beberapa orang menganggap atau menjuluki dengan silogisme. Ini yang biasa digunakan oleh yang namanya cak lontong, ya, yang memutarbalikkan, ya. Sama ketika gini nih, misalnya nih, punya cerita nih, ya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading harusnya kan, ya. Tapi ternyata enggak, di twist dengan cara seperti ini. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gajah mati meninggalkan, ya, karena gajah mati ya meninggal, karena mati sama dengan meninggal. Jadi meninggalkan ini bukan meninggalkan ninggalin, tapi meninggalkan adalah meninggalkan, ya, gitu, ya. Kita coba lihat dari pertama, analisis biar gampang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan, harusnya gading, enggak, gajah mati meninggalkan, ya iyalah, kan mati emang meninggal. Mati meninggal mirip-mirip, bukan mirip, emang iya. Cuma mati biasanya digunakan untuk hewan, meninggal untuk manusia gitu. Tapi ketika disampaikan dengan cara seperti itu, orang baru aware. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan, ya meninggal emang kan mati. Kira-kira seperti itu, ya.
pembahasan tentang teori disosiasi buah pikiran dari Arthur Koestler dan teman-temannya.